Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehat abang-abang? Ini abang-abang masih muda atau dah tua macam ustaznya? Sehat abang-abang? Kakak-kakak sehat? Betul sehatnya? Ditanya sehatnya apa yang jawab? Sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Saku aman? Jangan-jangan badan sehat tapi saku tak aman, sehingga jawab sehat itu agak berat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat afiat, tetap semangat. Dan yang paling penting tetap dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti semua kita dalam keadaan diridhoi dan dirahmati oleh Allah, sehingga ketika pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti patut untuk dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tema kita tak kenal maka tak cinta, atau tak kenal maka tak bisa pinjam uang. Jadi tema kita tak kenal maka tak cinta. Sebenarnya kajian ini kajian akidah, tapi karena anak muda yang mengemas, tema ini menjadi sebuah tema macam anak muda lagi pengen kenalan. Tapi sebenarnya memang kenalannya dengan sebuah ilmu dalam Islam. Nama ilmunya ilmu akidah, ilmu tauhid. Saya ingin ada abang-abang yang pegang mushaf, atau yang muda-muda pegang mushaf. Kalau boleh baca Quran, nanti saya ingin ada yang baca Quran. Ada yang berani baca Quran abang-abang nih? Atau siapa ada yang berani baca Quran? Ada yang berani baca Quran? Kalau ada, Ustaz pengen anak muda ini baca Quran. Nanti ayat Quran itu kita baca terjemahannya, lalu dari situ kita lihat kenapa kita perlu belajar akidah ini. Ada yang mau baca Quran? Kalau tidak nanti ustaz-ustaz yang suruh baca Quran nanti. Ustaz Angga, bacakan surat Al-Qasas ayat 4 sampai 6 Ustaz. Terserah Ustaz Angga atau Ustaz siapa? Ajun, terserah. Minta tolong bacakan Ustaz. Surat Al-Qasas ayat 4 sampai 6. Ada mic satu lagi, Bang? Ayat surat Al-Qasas 4 sampai 6. Inna fir'auna 'ala fil ardi awal. Terserah Ustaz baca mujawad, boleh murattal, boleh Ustaz. Ayat 4 sampai 6 Ustaz. Yang lain boleh buka surah Al-Qasas ayat 4 sampai 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Sadaqallahul Azim. Boleh bacakan terjemahan Ustaz? Atau yang lain boleh? Ustaz Angga boleh, yang lain boleh bacakan terjemahan. Ayatnya sudah dibaca. Mudah-mudahan dengan terjemahan ada satu yang bisa dipahami nanti. Itu yang akan menjadi analisa kita setelah ini. Ada yang bisa baca terjemahannya? Dapat? Silahkan Ustaz. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang, yaitu berbuat zalim di muka bumi di negeri Mesir dan menjadikan dunia berpecah belah. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang membuat pusaka. Lanjut. Dan kami hendak memberi karunia pada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan pada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Maha Allah dan segala. Baik, Ustaz Angga sudah bacakan surah Al-Qasas 4-6. Ayat itu menjelaskan Fir'aun dia zalim. Sepakat? Fir'aun zalim saat itu. Dibunuhnya orang itu tak berdosa. Anak laki-laki dibunuh semua. Perempuan dibiarkan hidup. Yang lemah ditindas dia. Padahal Fir'aun waktu itu cuma mimpi bahwa nanti akan lahir anak laki-laki, lalu anak laki-laki itu nanti akan menaklukkan dia. Betul? Dasarnya mimpi. Sepakat kita cerita ini? Hanya karena mimpi lalu dia memutuskan membunuh semua anak laki-laki. Tapi dia lupa ada satu yang selamat, Nabi Musa. Tahu gimana ceritanya Nabi Musa itu selamat? Nabi Musa itu selamat begitu ibunya hamil, ibunya khawatir kalau nanti Musa dibunuh Fir'aun. Tapi kekhawatiran orang tua Nabi Musa ini ditenangkan oleh Allah. Tak apa-apa, hamil saja. Kasub, lahirkan kasub, kami akan atur. Bagaimana caranya Nabi Musa itu selamat? Dihanyutkan di sebuah keranjang di atas sungai. Lalu nanti sungai itu membawa keranjang ke sebuah tempat pemandian keluarga istana. Di tempat pemandian keluarga istana, lihat ada keranjang. Dalamnya ada anak kecil. Begitu lihat anak kecil, muncul rasa cintanya kepada anak kecil tadi. Sehingga mereka lupa Fir'aun tak suka anak laki-laki. Senang mereka dengan anak kecil tadi, dibawalah ke istana. Sampai di sana mereka bujuk agar diterima anak ini. Anak ini menggemaskan bahasa kita ini. Anak ini membuat mereka merasa senang. Hati mereka sejuk betul dengan hadirnya anak ini. Lalu kemudian macam ini, senang kita tak tengok anak ini. Ustaz kalau pulang dari jauh itu kata anak Ustaz, "Abi," kata dia. Boleh lari dia. Tak tahu dia tak pakai sendal. Dah tu ketika lari itu jatuh dia ngejar, luka ini dia. Padahal dasarnya dia senang kita pulang cuma, tapi dia lupa bahwa dia akan jatuh lalu luka. Pernah tengok anak kecil macam tu? Anak Ustaz sering gitu. Coba bayangkan ketika setiap pulang tu "Abi," gitu dia. Karena kita ketika buka gerbang, dia terdengar dari jauh "Abi," dia kejar gitu. Yang jomblo tahu rasa ini? Enggak tahu kan? Makanya belum nikah dulu. Bisa lanjut. Jadi waktu itu lihat anak kecil senang. Ketika lihat anak kecil senang, mereka ingin besarkan.
tapi bingung siapa yang menyusukan. Tak ada yang bisa menyusui di istana itu. Diumumkanlah siapa ibu yang bisa menyusui. Lalu orang-orang pada mendaftar. Semua ibu menyusui, tak ada yang cocok dengan anak ini. Kenapa? Ada ibu kandung dia. Yang lain itu bukan ibu kandung dia. Maka mendaftarlah ibu Nabi Musa. Mendaftar ibu Nabi Musa, tengok rupanya klop barang ini, klik barang ini. Kan kata anak gadis sekarang, adik kalau ditawarkan suka yang bagaimana? Yang penting yang klik di hati, Ustaz. Betul lah kakak-kakak? Klik di hati yang penting kan? Klop, klik. Begitu klik, diputuskan ibu Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Pertanyaan Ustaz, kira-kira ibu Nabi Musa membesarkan anak dengan khawatir atau tidak? Dengan khawatir atau tidak? Di mana sekarang ibu Musa menyusui anaknya? Di istana. Tadinya sebelum anak lahir itu takutnya minta ampun, karena tahu kalau Fir'aun dan tentaranya mengetahui anak itu laki-laki, pasti akan dibunuh hidup-hidup. Tapi kemudian disuruh Allah lempar ke sungai, biar dia hanyut, ditemukan oleh keluarga istana, dibawa ke istana, sampai di sana dicari ibu susuan yang cocok ibunya Nabi Musa. Rupanya ketakutan tadi menjadi anugerah. Akhirnya Nabi Musa besar di istana Fir'aun. Ustaz, balik di cerita sebelum ini. Jadi poinnya Fir'aun ketika itu membunuh orang dengan zalim. Sepakat ya? Dia menganggap dirinya Tuhan. Betul? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun begitu. Ustaz, balik lebih awal dari itu. Kenapa Fir'aun sampai seperti itu? Dulu sebelum ciptakan langit dan bumi ini, Allah ciptakan semuanya. Tapi kemudian ketika Allah ciptakan semuanya, Allah tawarkan kepada semuanya siapa yang akan memimpin langit dan bumi ini. Siapa yang akan mengelola, siapa yang akan mengatur. Jawabannya, semuanya takut. Semuanya tidak berani untuk mengambil amanah. Betul? Tidak ada yang berani mengambil amanah. Di awalnya manusia ini sempat dikhawatirkan oleh malaikat. Ya Allah, ngapain ciptain malaikat? Kenapa? Kalau ciptakan malaikat, kerja mereka ngapain nanti? Berbunuhan. Kerja mereka nanti saling menyakiti di antara mereka. Kerja mereka nanti saling menzalimi di antara mereka. Sehingganya malaikat protes. Ngapain diciptakan ya Allah? Tapi kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin jadikan mereka sebagai khalifah. Dalam surat Hud ayat 6 misalnya Allah katakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah ciptakan kalian dari bumi, dari tanah, tapi Allah ingin dengan menciptakan kalian ini, kalian wasta'marakum fiha. Kalian mengimarahkan bumi ini. Kalian yang memakmurkan bumi ini. Kalian yang memimpin, kalian yang mengisi, kalian yang mengatur bumi ini. Jadi semua makhluk ditanya kepada bumi, ditanya kepada langit, ditanya matahari, ditanya bintang, enggak ada yang berani untuk mengatur alam ini. Enggak berani memimpin alam ini. Tapi begitu ditawarkan kepada manusia, wa aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh fa abainaha. Ditawarkan Allah pada langit dan bumi semuanya untuk memimpin bumi ini, fa abaina. Mereka semuanya menolak. Wa asfaqna. Mereka khawatir bahwa mereka nanti tak bisa mengelolanya. Fahamalahal insan, ujungnya manusia kemudian, ya Allah, kami siap. Tapi apa yang terjadi dengan manusia itu? Wa kana zaluman jahula. Tapi manusia ini sifat dasar mereka mudah berbuat zalim, mudah berbuat hal-hal yang sifatnya kebodohan, tidak berdasarkan ilmu, yang berbuat berdasarkan nafsu, berbuat berdasarkan hasrat, berbuat berdasarkan apa yang mereka mau saja. Sehingga ketika mereka mau sesuatu, mereka tak peduli benar atau salah, halal atau haram, dibolehkan atau tidak. Yang penting apa yang saya mau dapat. Jadi manusia karakter dasarnya begitu. Apa yang dia suka dapat.
Saya tanya anak-anak kita yang kecil nih, kalau dia lagi pengen minum, maunya gimana? Bisa nggak kita tunggu? Nah, habis pengajian baru kita cari minum. Bisa nggak anak kecil gitu? Apa yang dia lakukan? Nangis. Betul bang? Anak kita ini dia pengen main, kita larang main sekarang. Mau nggak dia? Apa mau dia? Berlari. Makanya Ustaz kalau ada pengajian, asal ada anak kecil yang berlari, dia berlari. Yang penting kita semua bisa fokus. Anak kecil yang main, biar dia main. Yang penting dia bisa fokus. Kita bisa fokus. Kenapa? Anak kecil tak bisa diatur untuk itu. Dia maunya apa yang dia mau saat itu terwujud. Dia saat itu pengen makan, dapat makan. Dia pengen tidur, dapat tidur. Dia pengen lari, dapat lari. Kalau tak dapat, dia marah. Begitulah kira-kira kita ini. Sehingga kita ini kalau tak ada agama, kalau tak ada akal, kalau tak ada pembimbing, macam anak kecil tadi itu. Ada anak kecil di malu buang air kecil di masjid? Ada. Anak kecil ini pengen kencing di masjid, bisa nggak dia tahan? Nak, kita kencing kamar mandi, bisa nggak dia atur? Apalagi yang masih usia-usia 1 tahun, 2 tahun, belum ngerti kita ajak bicara itu. Manusia kira-kira begitu. Kalau tidak diatur, kalau nggak dikasih bimbingan, tidak dikasih petunjuk, itu yang dilakukan oleh manusia. Mohon maaf, buruknya lagi, kucing. Pernah tengok kucing kalau dia bergaul dengan betina dengan jantan? Pernah malu nggak dengan kucing? Pernah malu nggak dengan kita? Tahu nggak kucing itu kalau kita ramai di masjid ini, kemudian dia kejar-kejaran di luar itu, sampai berteriak betinanya? Pernah nggak kucing itu malu? Manusia kalau tak dikasih panduan, tak dikasih bimbingan, tak dikasih wahyu, tak dikasih akal, itu yang dikerjakan dia. Makanya kalau ada orang hari ini sampai berzina pinggir jalan, kalau ada orang hari ini sampai buka aurat, mempertontonkan aurat dan segala macam, lebih kurang begitu. Aslinya manusia begitu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini ketika dia menjadi pemimpin, Allah berikan banyak bekal, dikasih akal. Kita ini semuanya berakal atau tidak? Kalau kurang akal, minum ayaka besok. Malam ini sudah tutup semuanya. Besok minum ayaka. Kita dikasih akal. Sepakat? Dikasih akal, dengan akal kita punya ilmu. Dengan akal kita bisa menganalisa. Dengan akal, ini abang-abang ini semuanya bisa pakai live streaming, bisa pakai HP. Ini karena hasil akal. Kakak-kakak semuanya punya berbagai perhiasan, permainan, berbagai hal yang disukai. Itu karena hasil akal manusia semua. Tapi jangan lupa, manusia dikasih akal, dikasih sifat ego dalam dirinya, dikasih fisik yang kuat, dikasih kemauan, dikasih perasaan. Yang semua rasa ini, semua potensi ini kalau tak diarahkan, apa yang terjadi? Dia macam koin, ada 2 sisi. Kalau salah-salah menggunakan koin ini, atau macam pedang, punya 2 mata, belakang dan depannya tajam. Kalau salah-salah menggunakan senjata ini, dia bukan untuk bisa mengiris buncis, wortel, kentang, lalu kita makan sop setelah itu, tapi bisa ke sini larinya pisau tadi itu. Sepakat? Pisau, kalau tak kita kelola dengan baik, dia bukan menyembelih kambing, bukan kita buat sate setelah itu, tapi yang akan dilakukan adalah begal yang terjadi di malam-malam hari, baik di Pari Indah, baik di Jalan Nagasakti, atau terjadi di Sudirman. Yang seramai itu orang, begal juga malam itu. Kalau pisau salah guna, kalau senjata salah guna, yang ditembaknya bukan orang-orang yang zalim, bukan orang kafir berperang dengan sahabat Rasul dulu, tapi yang ditembaknya siapa? Anak buah dia. Sampai sekarang juga selesai lagi. Betul? Kalau salah-salah menggunakan itu semua, maka Bapak Ibu, sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kasih itu semua, seandainya tak digunakan dengan baik, yang kuat akan menzalimi yang lemah, yang hebat akan memangsa yang tidak hebat, yang dia berkuasa akan memangsa mereka-mereka yang tak berkuasa, yang kecil, yang tertindas, yang mereka tak punya uang, yang mereka tak punya ilmu, yang mereka tak punya kekuatan, yang mereka tak punya power apapun. Apa yang terjadi? Seperti yang disangka oleh malaikat dulu, yang diprediksi oleh malaikat dulu. Manusia itu kerjanya berbunuh-bunuhan.
Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih manusia akal, tapi tak cukup akal. Manusia perlu akidah yang lurus. Manusia perlu keyakinan yang bisa mengikat hati mereka. Makanya akidah itu kalau kita artikan bahasa mudah, keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang mengikat hati manusia, yang membuat manusia berkomitmen, yang membuat mereka itu terukur, terkendali untuk setiap yang mereka buat. Akidah. Kalau nikah kita namanya apa? Aku nikahkan engkau dengan anak aku. Itu apa namanya? Akad nikah. Akad itu apa yang terjadi setelah itu? Ikatan. Betul? Jual beli. Ngapain kita namanya ketika kita melakukan ijab kabul itu? Melakukan apa? Akad. Akad itu mengikat. Akidah mengikat. Jadi kalau orang punya akidah, dia punya ikatan. Ikatan apa? Ikatannya tergantung setelah itu. Kalau akidah Islamiyah, dia terikat dengan Islam. Akidah Islamiyah itu apa? Iman dengan Allah, iman dengan kitab, iman dengan Rasul, iman dengan apa lagi? Allah, kitab, kemudian malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, qada dan qadar. Kalau seseorang punya akidah, dia terikat. Terikat dengan apa? Yakin dengan Allah. Terikat dengan apa? Yakin ada malaikat. Terikat dengan apa? Yakin ada kitab. Yakin ada nabi. Yakin ada rasul. Yakin dia akan mati. Yakin ada takdir Allah. Makanya abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapalah kita hadir malam ini di Masjid Al Khairat Munawarah? Kenapa datang malam ini? Ngapain ke masjid ini sekarang? Abang kakak ke masjid ini ngapain sekarang? Kenapa datang ke sini atau ngapain ke sini? Pergi ngapain pengajian tuh? Biar dapat ilmu, gunanya untuk apa? Paham tidak? Dapat ilmu biar kenal Allah. Dapat ilmu biar tahu hidup ini mau ngapain. Kalaulah Allah tidak kasih tahu kita nggak tahu Bapak Ibu, kita datang dari mana, kita ngapain dalam hidup, setelah itu mau ngapain dalam hidup ini setelah kita di dunia ini. Mau mati itu ngapain? Setelah mati apa yang kita rasakan? Nggak tahu gitu. Tahunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita datang ke masjid ini ingin kenal dengan ilmu tadi membawa kita beramal, ilmu itu membuat kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul, kenal dengan apa kewajiban kita selaku hamba, itulah yang membuat orang kemudian beramal. Kita tak ada jalankan celengan sedekah? Ada. Saya tanya, kenapa orang mau sedekah? Kenapa orang mau sedekah? Kira-kira sedekah itu menguntungkan orang sedekah atau tidak? Menguntungkan. Uang keluar kok. Menguntungkan atau merugikan tuh uang keluar tuh? Menguntungkan atau merugikan? Uang keluar. Ini kalau saya ambil uang masuk ke situ, uang keluar. Untung atau rugi? Yang benar lah. Untung itu kalau beriman. Kalau tak untung, kalau tak beriman, mana pula ceritanya orang mengeluarkan uang itu beruntung? Kalau pakai ini rugi uang itu. Betul? Karena imanlah dia dibilang beruntung oleh kawan-kawannya. Karena imanlah dia kemasukan uang. Akhir, jangan 1.000 bang. 100.000 bang. Dah lama kita hidup nih bang. Jadi kenapa orang memasukkan uang ke situ? Karena iman. Kenapalah orang-orang dia punya anak kecil? Ya, punya anak kecil itu susah nggak ya? Susah gampang ya. Ibunya kira-kira kalau dia masih menyusui jam 2, jam 3 itu, dia tahu nggak kita sedang enak tidur? Tahu nggak dia? Mana tahu dia ketika lapar kan, nangis dia. Betul ya? Kalau dia buang air besar, kira-kira kalau kita biarkan saja, anak kecil itu terima atau tidak? Nggak terima. Abang udah nikah belum? Belum punya anak. Yang benar aja bang.
Anak kecil itu ketika pengen buang air, dia buang air. Ketika sudah buang air terasa nggak nyaman, dia nangis. Betul? Dia tidak tahu kita sedang makan. Pernah tahu anak kecil kita sedang makan? Nggak tahu dia. Yang penting saya ingin buang air, dibuang. Saya tidak nyaman, nangis. Tidak segera diperhatikan, merengek. Betul? Tidak juga kita perhatikan, ditariknya baju kita, ditariknya badan kita, dibawanya. Atau makin keras tangis dia. Kalaulah tidak karena iman anak kecilnya, mungkin seperti sebagian orang baby blues. Pernah dengar? Pernah dengar baby blues? Anaknya dibunuh dia. Kalau tidak karena iman orang-orang ini, anak kecil yang menyusahkan kita dalam hidup ini, akan kita bunuh. Ketika kecil menyusahkan kita. Tapi ketika besar, bangganya minta ampun. Tengok anakku yang baca Quran tadi itu. Betul? Ibu-ibu itu tanya, senang tak dengar seangga ngaji tadi, Bu? Dia akan bilang, itu anak aku itu, kata dia. Juara kelas anak dia di sekolah, anak aku itu, kata dia. Jangankan juara kelas, juara makan kerupuk, anak aku itu, kata dia. Betul, Bu? Menang makan kerupuk cuma, anak aku, kata dia. Bangganya minta ampun. Karena iman anak dia ketika menyusahkan, tak dia bunuh dia. Karena iman anaknya ketika menyusahkan, meskipun dia sedang makan, ditinggalkan makan, diurus anak dia. Betul kakak-kakak yang lagi punya anak kecil? Betul kak? Sepakat? Karena imanlah semua itu kita lakukan. Sehingga karena kita kenal dengan Allah, kita kenal bahwa kita akan nanti pulang ke akhirat. Kita akan masuk surga, kita akan masuk neraka, akan ada hisab nanti, akan ada nanti dalam kubur dapat nikmat kubur atau azab kubur. Makanya tak satu pun anak kita menyusahkan, kita bunuh dia ketika itu. Tak satu pun orang sekitar kita menyusahkan kita, lalu kita marah. Tapi coba tengok, orang tak punya iman. Ketika dia punya kemauan, apa yang terjadi dengan dia seandainya kemauan tak bisa terwujud? Pernah masuk penjara abang kakak? Pernah masuk penjara? Saya masuk penjara sudah, masuk rumah sakit sudah. Maka kadang-kadang kerja ustadznya juga agak menyedihkan. Masuk penjara dan masuk rumah sakit. Ngapain masuk penjara? Pembinaan orang di lapas. Sebagai informasi saja, lapas di di bungkuk-bungkuk itu, sialang bungkuk, itu 70% orang dalam itu adalah kriminalnya narkoba. Berapa persen? 70%. Kalau 100 orang dalam itu penjara, 70 pelaku narkoba itu. Baik pengedar, baik dia pemakai. Bang Ginang, saya pernah jumpa dengan penjaga lapasnya. 60% korban narkoba juga. Kalau 100 orang dalam penjara itu, 60 adalah karena narkoba masalah. Kenapa mereka mengkonsumsi narkoba? Kira-kira abang kakak, apa sebabnya mereka pakai narkoba? Apa abang Iban? Kurang iman selain itu? Kan sederhananya, dia pengen, tapi apa yang dia mau tak terwujud. Lalu ketika yang dia mau tak terwujud, maka dia ketika itu kesal, dia marah. Ketika dia kesal, dia marah, dia ingin yang dia suka itu tetap terwujud. Maka dia lari dari masalah dia. Dia hibur diri dia. Dia konsumsilah narkoba. Sehingga ketika narkoba itu dia konsumsi, kata orang anak muda, fly dia. Betul? Apa fly itu, Bang? Oh, dia lupa dengan masalah dia. Dia lupa di depan dia itu bahwa dia tak ada uang untuk bayar uang kos. Dia lupa depan dia tak ada uang bayar cicilan mobil untuk bulan ini. Fly. Atau kalau dia tidak fly, apa yang terjadi? Frustasi. Ketika frustasi, apa yang terjadi? Semua orang disalahkan dia. Ketika frustasi, apa yang terjadi? Semua apa yang dia punya seakan-akan tak berarti dalam hidup dia. Maka orang frustasi itu yang dia lakukan, dia macam orang gila. Dia tak gila, tapi macam orang gila. Kenapa itu semua terjadi? Dia tak ada keyakinan dalam dirinya. Dia tak yakin ada Allah Tuhan dia. Dia tak yakin bahwa kalau dia berbuat baik, dia akan dapat pahala. Dia tak yakin kalau dia berbuat salah, dia akan dapat dosa.
Dia tak yakin bahwa dia hidup ini bertanggung jawab. Dia tak yakin bahwa hidup ini hanya 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Setelah dia mati, dia tanggung jawab dengan hidup yang 40, 50, 30 tahun. Maka abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja kasih kepada kita segala kemampuan fisik, ada akal, ada badan, ada perasaan, bahkan dikasih berbagai aset, berbagai kebahagiaan, berbagai kehebatan, berbagai kebanggaan, berbagai apapun jadi kebanggaan kita hari ini. Tapi ingat, Dia juga mengasih wahyu untuk kita. Sehingga ketika wahyu itu dikasih, orang-orang akan sadar